Mungkin itu saja penjelasan mengenai mengapa Papua tidak ada kerajaan Hindu-Buddha, dan ini merupakan puncak atau titik terakhir dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, atau malam. Kembali lagi di channel Missing Story. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan dilimpahkan rezekinya. Bagi kalian yang belum menonton video sebelumnya, silakan kalian tonton link yang ada di deskripsi. Daripada berlama-lama, mari kita mulai saja videonya. Kita akan membahas tentang Kerajaan Bali. Kerajaan Bali ini masuk dalam periode sejarah pada abad ke-8, ditandai dengan ditemukannya prasasti Nazar Buddhis tertulis dan terbuat dari tanah Lampung, tablet Nazar Buddha yang ditemukan di patung stupa tanah kecil yang disebut stupika. Prasasti tertulis pertama yang diketahui di Bali berasal dari sekitar abad ke-8. Ini menurut catatan Museum Bali. Jadi bisa dibilang ternyata yang datang ke Pulau Bali itu bukan agama Hindu, tapi itu adalah agama Buddha yang pertama datang itu. Ternyata temuannya pun cukup valid karena ini adalah salah satu bentuk temuan yang paling muda atau bisa dibilang periode awal abad sejarah di Bali itu adanya prasasti Nazar Buddhis. Ini berbentuk lokal berbentuk lonceng mirip dengan gaya stupa abad ke-8 seni Buddha di Jawa Tengah atau yang kita kenal sebagai Candi Borobudur. Hampir sama bentuknya, jadi erat kaitannya atau hubungannya antara Bali dengan Jawa. Ditemukan di Borobudur. Candi-candi Buddha lainnya yang berasal dari periode itu juga sama. Jadi bisa dibilang hubungan antara Bali dengan Jawa itu sangat baik. Sedangkan pada periode kerajaannya dipimpin oleh Sri Kesari Warmadewa. Ia adalah raja pertama di kerajaan Bali. Jadi pada abad ke-10, awal abad ke-10 dia menciptakan prasasti pilar Belanjong yang ditemukan di dekat jalur selatan Pantai Sanur. Itu adalah tulisan tertua yang masih menggunakan bahasa Sanskerta dan juga huruf Pallava. Pilar tersebut bertanggal sesuai dengan kalender Saka India, yaitu 836 Saka atau 914 Masehi. Ini menurut Hobat. Menurut prasasti itu, Sri Kesari adalah seorang raja Buddha dari dinasti Shailendra yang memimpin ekspedisi militer. Nah, ini menurut Elliot tahun 2000 untuk mendirikan pemerintahan Buddha Mahayana di Bali. Nah, jadi tujuan dari adanya prasasti pilar Belanjong ini adalah membuktikan Sri Kesari Warmadewa adalah salah satu raja yang pertama pemerintah di kerajaan Bali. Letaknya di dekat Pantai Sanur, dan tujuan dari prasasti ini adalah yaitu menunjukkan bahwa Sri Kesari adalah salah satu raja yang berasal dari dinasti Shailendra atau yang dari Mataram kuno yang kemarin itu. Selain itu, pusat peradaban Bali jika dilihat dari yang tadi yang di prasasti pilar Belanjong itu terletak di daerah Sanur di pantai sebelah timur kota dan pasar ini. Nah, kemudian sedangkan pusat politik, agama, dan budaya pindah ke pedalaman bagian utara berkelompok dengan dataran-dataran selatan di masa ini, yaitu di Kabupaten Gianyar, lebih tepatnya di Kerajaan Tua di Bedulu dekat Goa Gajah, Gianyar. Nah, jadi bisa dibilang pada saat kerajaan Bali di bawah pemerintahan Sri Kesari Warmadewa ini, itu pusat pemerintahannya itu agak tersebar. Jadi mulai dari pantai timur yaitu di Sanur, lalu pusat agama, budaya, dan politiknya pindah ke pedalaman utara yaitu di dekat Kerajaan Tua Bedulu. Selain itu, mengapa sekarang dikenal dengan agama Hindunya di Bali?
Jadi itu sebenarnya berbeda dengan kerajaan Bali yang sekarang dibahas. Kalau kerajaan Bali memang corak awalnya itu adalah Buddha, tapi pada saat Majapahit nanti menyerang ke Bali, otomatis pemerintahnya pun ikut ke Majapahit, jadi lebih banyaknya di Hindu gitu. Jadi bisa dibilang pada saat awal pemerintahan kerajaan Bali, yaitu saat Sri Kesari Warmadewa, kerajaan Bali itu berada letaknya di Pantai Sanur atau di sebelah timur. Sedangkan berpindah lagi ke utara, pedalaman utara pada saat itu untuk memusatkan pusat politik, kebudayaan, dan juga agama. Bisa dibilang itu berbeda dengan kerajaan yang sekarang yang terkenal itu kan Hindu ya di Bali itu. Tapi kalau dulu pada awal-awal kerajaan itu memang beda, karena yang pertama Sri Kesari Warmadewa itu adalah salah satu raja yang berasal dari dinasti Syailendra. Lalu yang kedua, ada serangan dari Majapahit nantinya, sehingga masyarakatnya itu menganut agama Hindu sesuai dengan pemerintahan Majapahit yang diekspansi ke Bali gitu. Terus selanjutnya kita mulai lagi ke raja-raja di Bali. Raja-raja di Bali ini ada jumlahnya ada 11 raja. Yang pertama ada Sri Kesari Warmadewa. Lalu yang kedua adalah Ratu Sri Unggasena, memerintah tahun 915 sampai 942 Masehi. Lalu yang ketiga ada Tabanendra Warmadewa yang memerintah pada tahun 955 sampai 967 Masehi. Yang keempat ada Jayasingha Warmadewa yang memerintah 960 sampai 975 Masehi. Kenapa bertabrakan dengan yang sebelumnya? Karena sebenarnya kalau Jayasingha Warmadewa ini bukan berasal dari dinasti Warmadewa yang ada di Bali, tapi dia pernah memerintah juga sama di Bali juga, tapi di kerajaan lainnya, kerajaan kecil lainnya, bukan di kerajaan Bali yang ini. Nah, yang selanjutnya adalah Jayasadu Warmadewa yang diperkirakan ini tidak ada sumber prasastinya ya, yang Jayasadu, jadi tidak tahu memerintah dari kapan, cuman ada batas pemerintahnya itu pada tahun 983 Masehi. Nah, selanjutnya ada yang keenam. Ini adalah salah satu raja perempuan, yaitu Sri Wijaya Mahadewi yang memerintah dari 983 Masehi. Nah, ini ada beberapa pendapat. Menurut Stein Calvens, ratu ini berasal dari Sriwijaya. Nah, lalu yang kedua dari Damais yang menduga bahwa Sriwijaya Mahadewi ini adalah putri dari Empu Sindok. Selanjutnya yang ketujuh ada Dharma Udayana Warmadewa. Ini adalah raja yang membawa ke puncak kerajaan Bali, puncak kejayaannya. Lalu yang kedelapan ada Marakata. 9 ada anak bungsu, dan 10 ada Jaya Sakti, serta 11 ada Bedahulu sampai 1343 Masehi. Kita langsung ke peninggalan raja-rajanya. Yang pertama ada Ratu Sri Unggasena. Ini meskipun ratu tapi tetap ya laki, yaitu raja. Meninggalkan 9 prasasti. Pada umumnya prasasti itu berisi tentang pembebasan pajak pada daerah tertentu. Selain itu juga prasasti yang memberitakan tentang pembangunan tempat-tempat suci. Jadi bisa dibilang pembangunan tentang kuil atau ya pokoknya bangunan-bangunan agama lainnya. Lalu yang kedua ada peninggalan dari Jayasingha Warmadewa yang membuat telaga atau pemandian dari sumber suci di desa Manukraya. Pemandian itu disebut Tirta Empul yang terletak di daerah Tampak Siring. Lalu yang ketiga ini adalah dari Udayana. Udayana pada saat itu kan mangkat atau meninggal lalu dicandikan di Baluka. Hal ini didasarkan pada prasasti Air Pang yang berangkat tahun 1011 Masehi, hanya menyebut Udayana itu sendiri. Nah, menurut prasasti ini
Udayana setelah mangkat dikenal sebagai Batara Lumah di Banuka. Raja Udayana mempunyai 3 orang putra, yaitu Erlangga, Marakata, dan anak bungsu. Erlangga tidak pernah memerintah di Bali karena menjadi menantu dari Dharmawangsa di Jawa. Sedikit diingatkan kembali, Dharmawangsa itu adalah salah satu raja di Mataram kuno pada saat itu. Dharmawangsa kan dulu punya putri, yaitu punya adik kandung, yaitu namanya Mahendra Datta. Nah, Mahendra Datta ini menikah dengan Udayana yang di Bali ini. Nah, dari situ, dari pernikahan itu, Udayana mencapai puncak kejayaan karena yang pertama, hubungan antara Bali dengan Jawa lebih baik. Lalu yang kedua, pemerintahannya bisa saling mendukung antara Mataram kuno dengan kerajaan Bali. Nah, ternyata anak dari Udayana ini, yaitu Erlangga salah satunya, menikah dengan putri dari Dharmawangsa. Jadi Dharmawangsa kan punya anak nih, perempuan, menikahlah dengan putri dari Dharmawangsa dan Mahendra Datta. Nah, setelah menikah, nanti Erlangga mendirikan kerajaan di Jawa, yaitu Kediri. Nah, jadi bisa dibilang dia tidak pernah menjadi raja di Bali. Sedangkan Marakata itu yang tadi ya, raja ke-7, ke-8, dan Marakata lalu anak bungsu itu ke-9. Jadi ini adalah memang silsilah yang benar-benar turun-temurun. Jadi antara anak kedua dan ketiga memerintah setelah ayahnya. Selanjutnya dari Marakata atau anak dari Udayana ini membangun sebuah persada atau candi di Gunung Kawi di daerah Tampak Siring, Bali. Yang kelima, peninggalan dari anak bungsu adalah meninggalkan banyak prasasti, kurang lebih ada 28, tapi maaf tidak bisa ditampilkan karena nama-nama yang jelasnya belum ketemu lah. Nama-nama jelas dari prasasti itu belum ketemu dan belum semua ditemukan juga sebenarnya. Nah, prasastinya yang jelas tersebar dari Bali Utara, Bali Tengah, hingga Bali Selatan. Nah, lalu yang selanjutnya adalah peninggalan dari Raja Jaya Sakti dibantu oleh penasihat pusatnya, yaitu para senapati dan pimpinan keagamaan yang baik atau para Brahmana, karena di sini sudah mulai Hindu maupun Buddha juga tetap membantu kerajaan. Mereka membuat kitab undang-undang yang digunakan adalah kitab Utara Widi Balawan dan kitab Raja Wacana. Oke, kita lanjut lagi. Sebenarnya ini tadi sudah disinggung sedikit ya, tapi ini menurut penelitinya. Hubungan luar kerajaan. Kerajaan Bali mempunyai hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan di Jawa, terutama dengan kerajaan Mataram kuno atau Bendar. Ini yang menurut Zurbuchen. Hubungan semakin baik ketika Udayana Warmadewa menikah dengan adik Dharmawangsa, yaitu Mahendra Datta. Hubungan baik itu sampai mempengaruhi masyarakat Bali, terutama pada bahasa yang digunakan, yaitu pengaruh bahasa Kawi atau gaya Jawa kuno yang sampai sekarang sebenarnya masih ada yang menggunakan, cuman sudah jarang lah. Jadi bisa dibilang langka yang menggunakan bahasa gaya Kawi, bahasa Kawi gaya Jawa kuno. Nah, selanjutnya adalah kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi di Kerajaan Bali sebenarnya sudah sangat baik. Memang mereka bertumpu pada petani ya, pada pertanian. Jadi ada beberapa prasasti yang menyebutkan istilah pertanian seperti sawah kering, lalu ada kebun, ada ladang, ada irigasi. Selain itu, selain para petani juga ada juga pandai atau pandai, yaitu perajin emas, perak, atau peralatan rumah tangga atau alat pertanian juga sama dikerjakan oleh pandai. Lalu selanjutnya adalah undagi, yaitu yang tugasnya itu lebih kepada memahat, lalu melukis, membuat gaya bangunan, dan selain itu ada juga pedagang. Pedagang ini bisa dibilang perdagangan antar pulau karena ditunjang dengan hubungan baik antara Bali dengan di Jawa. Selanjutnya kita lanjut ke keruntuhan Kerajaan Bali. Kerajaan Bali ini runtuh
pada saat pemerintahan Raja Bedahulu. Nah, Raja Bedahulu ini mempunyai seorang patih yang sakti, yaitu Ki Kebo Iwa. Kedatangan Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit ke Bali adalah ingin menaklukkan Bali di bawah pimpinan Kerajaan Majapahit. Ini didasarkan atas Sumpah Palapanya Gajah Mada. Yang dikatakan Sumpah Palapa ini pada intinya ingin menguasai seluruh wilayah Nusantara di bawah kepemimpinan Majapahit. Nah, makanya Bali pun sama masuk ke dalam list atau daftar penaklukan dari Kerajaan Majapahit. Namun karena tidak mampu, Patih Majapahit itu mengajak Ki Kebo Iwa ke Jawa dan di sana disuruh membuat sumur, dan setelah sumur itu selesai, Ki Kebo Iwa dikubur hidup-hidup dengan tanah dan batu. Namun dalam lontar balik Ki Kebo Iwa tidak dapat dibunuh dengan cara yang mudah seperti itu. Tanah dan batu dilemparkan ke sumur, balik dilemparkan ke atas. Jadi Ki Kebo Iwa dimasukkan ke sumur tersebut, lalu ditimbun dengan tanah atau dilempari dengan batu-batu yang atau kerikil-kerikil. Nah, pada akhirnya dia menyerahkan diri sampai ia merelakan dirinya untuk dibunuh, baru dia dapat dibunuh. Ini menurut Kebo Iwa. Jadi dalam tulisannya, Kebo Iwa ini menyerahkan dirinya untuk dibunuh daripada disiksa seperti itu. Setelah kematian Kebo Iwa, Bali dapat ditaklukkan pada tahun 1343 oleh Gajah Mada. Nah, poin pentingnya adalah Patih Kebo Iwa ini dibujuk untuk pergi ke Majapahit. Sesampainya di Majapahit malah dibunuh. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Patih Gajah Mada yang berpura-pura menyerah dan minta diadakan perundingan di Bali setelah membunuh Ki Kebo Iwa yang ini. Lalu ia menangkap Raja Bali, yaitu Gajah Waktra, sehingga kerajaan Bali dibawa kepemimpinan Majapahit. Nah, jadi bisa dibilang Gajah Mada itu sangat licik terhadap Bali karena dia menaklukkan dengan cara-cara yang menipu. Dia menyuruh Patih Kebo Iwa untuk datang ke Jawa, lalu malah dibunuh. Lalu yang kedua, dengan dalih pembunuhan itu ia ingin meminta maaf, ingin berunding, tapi malah menangkap salah satu raja yang ada di Bali, yaitu Gajah Waktra. Kita akan membahas sedikit tentang kenapa Papua tidak pernah mendapat pengaruh Hindu-Buddha pada saat itu, padahal hampir semua pulau mendapat pengaruh Hindu-Buddha. Nah, jadi sebenarnya Papua ini adalah salah satu pulau yang paling timur, paling jauh jika dijangkau oleh kerajaan dari Asia, sehingga ya bisa dibilang pulau ini adalah bukan dikatakan oleh ini ya, maksudnya oleh kerajaan Asia ya, dikatakan bukan dari bagian Indonesia atau Nusantara, sehingga itu tidak menjadi patokan atau tujuan dari kerajaan-kerajaan di Asia. Nah, seperti yang kita ingat bahwa pada saat membahas Tarumanegara ada salah satu raja yang dia lari dari kerajaannya di India, lari ke Indonesia dan meminta tanah atau meminta lahan setelah menikahi putri dari asli Indonesia itu, yaitu kerajaan Banten. Nah, halnya sama seperti itu sebenarnya, cuman kenapa Papua tidak disentuh sama sekali oleh agama Hindu dan Buddha? Poin yang pertama itu adalah yang tadi, karena Papua itu jaraknya lebih jauh untuk dijangkau oleh kerajaan-kerajaan di Asia. Lalu yang kedua, kepemimpinan atau pemerintahan di Papua yang berbentuk kepala suku itu cukup kuat, bahkan sulit untuk dilepaskan. Bahkan sampai sekarang pun kan masih ya, kepala suku itu masih ada. Nah, jadi memang suku-suku bangsa di sana memang lebih kuat memegang budayanya sendiri. Mungkin dari hal segitu aja sudah membuktikan bahwa tidak bisa dengan mudah rakyat
yang beragama Hindu-Buddha itu menaklukkan Papua karena kepercayaan mereka pun sangat dipegang erat. Bahkan jikalau semua pengaruh Hindu-Buddha itu masuk ke wilayah Papua, mungkin masyarakatnya tidak akan menganut atau tidak akan berpindah agama menjadi Hindu-Buddha, tapi mereka tetap menganut agama kepercayaannya masing-masing, yaitu animisme dan dinamisme. Nah, dari situ mungkin saya sudah cukup untuk membuktikan kenapa Papua tidak disentuh sama sekali oleh Hindu-Buddha. Nah, meskipun ada, itu pun bisa dibilang bukan kerajaan murni di Papua, tetapi kerajaan yang melebarkan sayapnya ke wilayah pesisir Papua, tapi tidak sampai ke dalam Papuanya gitu. Nah, mungkin itu saja penjelasan mengenai mengapa Papua tidak ada kerajaan Hindu-Buddha, dan ini merupakan puncak atau titik terakhir dari episode kerajaan-kerajaan di Nusantara, kerajaan Hindu-Buddha ya. Nah, sejarah itu sangat panjang, sejarah Indonesia itu sangat panjang, dimulai dari prasejarah hingga nanti ke zaman kontemporer pun masih masuk sejarah. Jadi abad ke-20, ke-21 pun masih bisa masuk sejarah. Makanya jikalau sejarah ini dipangkas atau bahkan ditiadakan, itu akan menimbulkan kesulitan menemukan jati diri bangsa kita sendiri, sehingga perlu dipahami setiap demi periodisasinya, mulai dari zaman prasejarah, kerajaan, Hindu-Buddha, lalu Islam, lalu nanti ada kolonial, lalu ada revolusi-revolusi hingga kemerdekaan, nanti ada perang dunia, bahkan Indonesia pun sebenarnya terlibat dalam perang dingin juga. Nah, itu adalah perjuangan-perjuangan bangsa yang tidak bisa dilepaskan dari yang namanya rasa nasionalisme di Indonesia. Sekian dari video yang kita bahas. Apabila kalian memiliki pandangan atau kritik lain terhadap materi ini, silakan tulis di kolom komentar, karena komentar kalian dapat membangun channel ini lebih baik lagi. Apabila channel ini bermanfaat, kalian bisa support kami dengan cara subscribe dan loncengnya diaktifkan juga ya. Jangan lupa follow IG kami, yaitu Missing Link History. Saya pamit undur diri. Sekian dari kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.